Ingat banget saya pakai Metro Mini. Saya pakai Metro Mini, hilang handphone saya. Allah. Sampai Plaza Senayan. Jangan-jangan itu tanda nggak jodoh kan? Ada apa ini nih? Kayaknya kan. Ini yang menarik. Jadi copet sama orang. Allah. Saya udah bilang kamu nyoli, gitu. Akhirnya dia kan nggak ngaku. Udah supir udah teriak turun. Ada. Saya sampai Plaza Senayan, saya nggak punya handphone, saya nggak tahu nomor kontak. Astagfirullahaladzim. Mau ketemu jam makan siang. Saya nyampe sana jam 9. Terus udah itu jam 9 atau jam 10 saya lupa ya. Pokoknya sekitar itu loh, waktu duha. Iya. Jam 10-an waktu itu saya bingung. Saya nggak tahu harus gimana. Saya pulang dengan kekalahan, tapi saya tetap maju. Saya bilang maju. Akhirnya gimana? Saya minta tolong sama Allah. Intan kita minta sama Allah gitu kan. Minta sama Allah, kita sholat duha. Saya sholat duha waktu itu, ingat banget. Saya lihat, ya Allah, ini kalau jodoh saya insya Allah ketemu. Alam jam 11-an saya ingat banget. Ada orang bersih-bersih, serak bersih-bersih. Kenapa deh di sini? Ya Pak, saya tadi hilang handphone saya. Oh, kerja di mana? Cerita. Oh, saya tetangganya. Oh, Pak Dokter Musoli ya gitu. Bisa gitu. Allah menggerakkan satu semesta ini untuk mendukung Kang Supri untuk ketemu sama ayahnya Teh Karin. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di teman-teman nih. Ini di segmen apa nih Bang? Ternyata kita gak hanya di bincang isu, kita beralih lagi ke segmen yang lain. Iya. Segmen, tapi semoga gak ngebosenin ya. Semoga gak ngebosenin kalian ngeliat kita lagi gitu ya. Segmen kali ini beda sama yang kemarin, karena kalau kemarin cuman kita berdua doang nih yang ngobrol. Dan kemarin kita ngobrol dan kita diajak ngobrol. Betul. Sekarang kita yang mengajak ngobrol. Ya gitu. Jadi balik lagi sama teman-teman, tolong ramaikan kolom sectionnya. Yes. Kolom sectionnya diramaikan, terus boleh juga DM ke temani buat cowok-cowok gitu supaya kita bisa tahu kira-kira mau ngebahas apa lagi ya gitu. Jadi buat teman-teman sobat-sobat mie instan, iya, sobat-sobat mie gelas gitu. buat sobat-sobat yang lagi dengerin di motor, di kedai kopi, yang sambil gosok pakaian, sambil gosok pakaian, sambil dengerin podcast temani, tetap bersama kita karena kali ini kita bakal bahas suatu hal yang balik lagi kemarin apa istilahnya? Iya, jadi apa discussion tuh? Kita tuh ngikutin perjalanan apa yang kita obrolin dari awal ya. Oke. Dan awal kan mainly discussion banget nih. Obrolannya tuh seputar tentang laki-laki ini berkembangnya zaman sekarang tuh harusnya kayak gimana gitu. Terus kemarin juga sempat ngebahas tentang laki-laki boleh nangis. Ya. Terus kita juga ngebahas pentingnya laki-laki itu punya mentor. Betul. Nah, nanti kita bakal coba nih kita arahin kemana nih obrolannya biar kita bisa jadi laki-laki yang high man value gitu. High value man. Aku balik. High value man. Gimana tuh kira-kira? Jadi langsung aja kita sambut bintang tamu kita kali ini bersama dengan Kang Supri. Assalamualaikum Kang Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang. Alhamdulillah, luar biasa, keren banget ya. Jadi teman-teman, kemarin kita sering kalau lagi ngobrol sama Amir, kita selalu bilang nanti kita bisa ngundang nih ekspertisnya atau ustadznya gitu ya. Karena sudah melewati banyak asam garam gitu. Kehidupan ini gitu salah satu orangnya kita mau kenalin sama teman-teman dengan Kang Supri. Yes. Gitu. Kang Supri sehat? Alhamdulillah. Sehat gimana? Luar biasa nih. Kesibukan hari ini ngapain aja Kang? Kesibukan hari ini ya biasa ketemu klien, terus mencari proyek kan. Emang kalau dari setelan ini udah kayak mau ketemu pejabat. Wibawa mau ketemu pejabat berbisnis gitu kan. Menarik nih. Iya. Ya begitulah namanya kita hidup ya. Intinya kita menjadi jalan rezeki yang halal barokah membuat keluarga. Insyaallah. Nah itu juga tuh Kang, halal barokah itu sebenarnya gitu kalau misalnya Akang perhatikan ramainya sosial media, halal barokah tuh jadi kadang-kadang bahkan banyak itu di teman-teman gua lah ya Mir, mungkin gua salah dulu juga nih. Halal barokah tuh bukan jadi suatu hal pertimbangan sebenarnya, bukan terminologi yang harus kita pertimbangkan, halal dan berkah. Karena sekarang buat cari kerja aja itu apalagi Covid kemarin berat gitu. Nah kalau dari Kang Supri sendiri nih sekarang alhamdulillah Kang Supri udah berkeluarga atau sudah anak sudah 3. Alhamdulillah. Insyaallah anak sudah 3 ya, luar biasa. Ya, kita belum punya apa-apa. Beda ya. Beda, sangat jauh sekali Mas. Jadi kita sudah Jadi tahu. Kita belajar ya. Kita sudah tahu bahwa kamu kita ini sudah berkeluarga. Jadi bukan yang baru merintis hal-hal dari bawah kayak kita berdua ini. Jadi obrolannya benar-benar sedangkal itu gitu kan. Kang Supri kalau misalnya dengan anak 3 kemarin abis Covid tuh Masya Allah pasti berat banget Kang. Nggak kepikiran Kang buat judi online aja gitu. Tuh pinjol gitu ya. Apa kayak gitu yang penting anak istri gue makan gitu kan.
Kenapa masih Ang coba mengupayakan halal dan berkah itu tadi? Iya. Pertama kembali ya, kita pemahaman tentang hidup itu bukan tentang dunia saja, tapi gimana hidup itu sampai ke akhirat. Kita bisa selamat tidak hanya di dunia happy-nya, tapi juga happy juga di akhirat. Kita kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu yang terakhir. Wa qina adzabannar. Kita ingin dilindungi dari api neraka. Itu yang sebenarnya PR kita bersama, dan itu yang kita yakini. Kalaulah hari ini kita terus berusaha dan belum menemukan, harusnya ada rezekinya. Yang halal berkah itu terhampar luas. Mungkin kita yang kurang ikhtiar, mungkin kita yang kurang ya minta sama Allah gitu. Yakin insya Allah gitu. Gimana tuh Kang cara Akang nge-lead gitu ya, memimpin keluarga Akang dengan 3 anak gitu, dengan istri buat struggling kali ya dengan Covid kemarin tuh banyak banget kehantamnya. Kita bersabar yuk dengan yang halal, dengan yang halal, dengan yang berkah gitu. Jangan sampai kita tertarik coba-coba yang di luar itu gitu, entah yang haram atau bahkan minimal yang syubhat juga janganlah kita coba gitu. Gimana cara Kang memimpin gitu ya, karena boleh jadi kan anak-anak rewel gitu, pengen main gitu, misalnya ketika Covid tuh pengen keluar, namanya anak kecil kan butuh bersosialisasi ya gitu. Terus mungkin yang agak gedean dikit lagi pengen mainan baru, pengen kayak teman-temannya gitu, atau istri juga punya tuntutan ini itu, pengen ini pengen itu, biar kayak gini biar kayak gitu. Gimana cara Kang mengkomunikasikannya gitu? Karena qadarullah kalau saya pernah dengar di Covid ini, bukan pernah dengar ya, banyak sebenarnya dari risetnya teman-teman, itu 20% 30% perceraian tuh tinggi di masa Covid itu gitu. Kang Supri alhamdulillah bisa bertahan. Alhamdulillah. Dengan usia pernikahan udah berapa lama berarti Kang? Hampir mau masuk 1 dekade lah. Masya Allah gitu. Banyak juga Kang tapi yang udah bertahun-tahun dan kaya raya dan dia kandas hubungannya gitu. Balik lagi tuh pertanyaan, gimana cara Kang Supri nge-lead gitu ya, memimpin keluarga ini gitu. Ya, pertama begini, kita tidak hanya bicara Covid ya, namanya perjuangan pernikahan itu yang saya rasakan itu dimulai sejak masa kita mandiri, bahkan pada masa ketika mulai melamar dan sebagainya. Challenge yang namanya ekonomi selalu ada. Setiap fase kehidupan, setiap tikungan kehidupan, ibaratnya kita harus kapan injek gas, kapan ngerem, kita harus benar-benar mengelola itu semua. Artinya ya sebelum Covid itu datang memang negara api sudah menyerang gitu. Oke. Tanda-tandanya sudah kelihatan ya. Asap-asapnya sudah terbiasa berarti. Jadi ya memang itulah seni dari kehidupan. Tadi jadi bicara tentang ujian ya, ujian selalu itu. Saya tumbuh di keluarga yang ujian seperti itu dari sejak saya kecil. Jadi itu ya sudah hal jadi gimana biasa, tuh Kang maksudnya ujian dari sejak kecil? Ya saya lahir dari keluarga yang ayah dari ibu saya memang tidak lulus SD. Jadi bisa membayangkan bagaimana ibu saya dulu bekerja, ayah saya bekerja dan sebagainya. Bahkan saya pernah ngalamin jadi seorang tukang kuli bangunan. Saya pernah ngalamin jualan di gazebo, jualan apa sudah ngalamin. Ini zaman kuliah atau? Sejak saya SMP saya pernah ngalamin. Sejak saya SMA saya ngalamin. Bahkan ketika SMA dan kuliah itu masa-masa saya ngalamin, misalnya ke gazebo saya banggul karung, terus saya jualan di situ, saya ngampar, saya jualan. Itu satu hal yang menurut saya biasa. Malah kalau saya ngerasa better lah, hari ini sudah sangat luar biasa. Memang bismillah, alhamdulillah gitu. Gitu sih. Jadi kalau bicara tantangan keluarga sejak dulu kala. Berarti apa sih Kang yang yang membentuk gitu ya? Maksudnya punya semangat pantang menyerah, maksudnya juga dari kecil udah aware sama ternyata situasi yang saya punya itu nggak seideal itu gitu. Yep. Jadi saya harus punya semangat untuk ikhtiar lebih gitu. Betul. Dan Akang kan biasanya ada pilihan untuk pasrah dan menyerah sama pilihan fight gitu. Yep. Nah, Akang tuh gimana sih bisa ngebentuk diri jadi laki-laki yang tough gitu, Kang? Karena zaman sekarang tuh kayaknya butuh banget laki-laki yang tough, karena dikasih tugas sedikit ngeluh segala macam. Kenapa Kang harus ikut jualan? Kenapa Kang nggak kayak gitu, anak-anak yang viral di sosial media itu karena pengen motor yang teng terus dinangis-nangis gitu sama orang tuanya, banting pintu gitu. Kenapa Kang tidak jadi anak yang begitu dan Akang malah jadi anak yang memanggul beras dan sebagainya itu? Ya, alhamdulillah qadarullah saya dikaruniai sebenarnya berharga orang tua saya ya. Ibu saya, ayah saya mengajari saya tentang arti tanggung jawab, tentang arti perjuangan. Bahkan yang memberikan inspirasi saya untuk belajar untuk kuliah tinggi itu adalah ibu saya terutama. Meskipun gak lulus SD? Gak lulus SD, ibu saya kelas 2, kelas 3 udah putus sekolah karena gak punya biaya. Dan ibu saya selalu bilang, sekolah yang tinggi.
kuliah yang tinggi. Mama yakin ini jadi jalan untuk semua keluarga gitu ya. Jadi lebih baik. Dan alhamdulillah ketika SD ke SMP sulit. Kayak waktu itu SD saya di Ciamplas, mungkin ada yang tahu ya, Negeri Jin. Sekarang nggak tahu Jinnya udah kemana, udah hilang ya. Terus ke SMP, saya SMP 12 waktu itu ingat banget. Itu pun nggak mudah, harus bayar segala macam, nggak mudah. Waktu dulu masih belum ada Bos belum ada, dana bos. susah banget. Saya ngalamin waktu itu bahkan masuk SMA 2 waktu itu, dari SMP ke SMA itu paling histeris karena semua orang mengatakan jangan masuk SMA, masuk aja SMK supaya kerja. Gampang kerja betul. Cuman waktu itu ibu saya menyatakan, yakin masuk SMA, yakin mah, insya Allah SMA mau kuliah. Ibu saya bilang, Bismillah lanjutkan. Ingat banget waktu itu terakhir banget harus bayar 2 juta saya lupa waktu tahun 2006. Waktu itu susah banget, nggak ada uang dari mana. Tapi saya ingat banget waktu sholat subuh ketemu sama guru ngaji saya. Saya cerita ke guru ngaji saya, Ustadz saya mau sekolah, tapi terus terang siang ini saya harus bayar dan saya nggak punya uang. Apa yang harus saya lakukan? Alhamdulillah beliau waktu itu ajak saya ke orang tua beliau, tokoh juga di kampung Ciamplas waktu itu. Jadi kita doakan Allahumma warahmu wa'afi'afahu. Beliau tokoh di sana dan waktu itu ditanya, oke kalau gitu kami yang bantu. Akhirnya waktu itu dipinjamkanlah, beliau dulu guru SD Sejahtera, beliau pinjam ke koperasi waktu ingat banget 1,5 juta, terus bantu saya. Silakan ini bawa uangnya. Siang itu juga masuk SMA 2. Alhamdulillah. Waktu nyicil ke guru ngaji saya, alhamdulillah selesai. Kelas 1 alhamdulillah selesai. Kalau akan nggak sholat subuh berjamaah nggak ketemu. Masya Allah itu betul. Kalau sholat subuh berjamaah ketemu sama guru ngaji, saya minta doa. Ustadz, saya mau daftar, cuman saya nggak tahu nih siang ini gimana gitu. Ya itu salah hikmahnya. Alhamdulillah itu perjalanan waktu SMA, waktu kuliah lebih histeris lagi. Waktu itu belum ada zaman sekarang tuh namanya beasiswa KIP segala macam ya. Masuk Unpad, waktu ekonomi Unpad semua senang, tapi ibu saya tuh nanya gimana cara bayarnya. Waktu itu harus bayar 4 juta sekian. Saya lupa. Udah keterima Unpad, tapi pada saat itu udah mentereng kan namanya. Udah mentereng. Wah, anak saya masuk Unpad terus. Begitu masuk Unpad ditanya gimana cara bayar. Karena waktu ibu saya cuma megang 200.000. Ingat banget 200.000. Terus saya datang ke Unpad waktu itu harus bayar. Ibu saya cuma bilang begini, datang ke sana, Bismillah murun ada jalan. Datang ke sana ke Unpad, bolak-balik ke Geraha Sanusi, saya ingat banget. Terus saya sholat di Al-Jihad, Masjid Al-Jihad. Setiap duha saya sholat di situ dan saya minta, ya Allah, saya yakin saya bisa masuk ke Unpad. Sampai akhirnya waktu itu tes kesehatan bisa, kan udah bayar 200.000, saya lupa waktu itu tes kesehatan bayar. Pas mau masuk antrian ekonomi, masuk fakultas ekonomi kan, sudah bayar belum? Waduh, mohon maaf, belum bisa masuk. Saya diusir waktu itu, ingat banget. Gitu. Ya, sebelum boleh masuk, saya langsung balik lagi waktu itu ke ke Al-Jihad. Terus saya pulang, saya naik ceremah, belum ada jalan. Coba lagi besok, Bismillah. Akhirnya balik lagi lah besoknya ke Unpad. Terus waktu itu fakultas psikologi atau apa saya lupa ya. Pokoknya ada. Saya dulu ketua OSIS di SMA 2 kan, ingat banget. Ada kakak kelas yang sama OSIS dulu. Ketemu di sana, Pri, kok ekonomi masih di sini sih? Bukannya kemarin ekonomi? Oh enggak, saya bilang, mohon maaf teh, kemarin kayaknya saya belum bisa bayar. Oh, dibawa ke meja kasus. Ingat saya, meja kasus di belakang Geraha Sanusi. Ditanya waktu itu, ngapain kamu kesini? Saya mau kuliah Pak. Nah, terus kenapa kesini? Saya nggak punya uang. Ya nggak punya, kenapa kuliah kesini? Ya saya disampaikan begitu. Dan saya ingat banget, kata orangnya mana, saya nggak ketemu tuh. Kalau ketemu saya doakan. Deg-degan banget. Deg-degan banget. Kayak gue mau diusir lagi nih. Yang kedua kalinya lagi. Kalau datang nggak usah kesini. Kalau nggak punya uang nggak usah kesini. Astagfirullahaladzim. Baik Pak, tapi saya ingin saya masuk, gimana caranya gitu kan? Akhirnya tetap nawar gitu. Gimana caranya? Oh, kamu nggak bisa, kamu coba cari gimana caranya kamu dapat dapat bantuan, atau dia bilang apa, saya lupa, pinjaman atau apa, saya lupa. Akhirnya dari meja kasus itu saya pergi. Adalah anak-anak BEM, waktu itu ingat banget. Ada anak BEM, terus dia bilang, coba ke meja kasus dibantu BEM. Akhirnya advokasi BEM Kema Unpad, waktu itu ingat banget. Di advokasi diminta penaguhan. Penaguhan, diproses segala macam. Alhamdulillah bisa masuk proses KTM. Nggak sampai situ kan, masuk ke fakultas ditanya iuran POMA. Gimana iuran POMA-nya 1,5 juta? Wah, nggak ada juga. Dulu ada iuran POMA. Zaman dulu ya, waktu zaman ingat banget, waktu zaman 2006 saya ingat banget. Akhirnya waktu itu saya minta izin untuk bisa ditunda dan segala macam. Akhirnya udah semua ditunda. Bahkan saya datang ke wakil dekan, datengin ke wakil dekan 3, saya cerita, Pak, saya ingin masuk ke fakultas ekonomi dan saya ingin kuliah di sini.
oh iya silakan. Waktu inget banget Pak Sulaiman Rahman sampai sekarang beliau inspiring lah buat saya. Allah. Karena cukup dekat kan waktu jadi presiden BEM juga cukup dekat dengan. Oh, Masya Allah. Jadi ketua OSIS terus masuk FEB sesulit itu. Jadi presma FEB juga. Yang pada akhirnya. diusir jadi presma BEM ya. Itu yang membuat saya berpikir, dulu saya berpikir ketika SMA, saya harus lulus cepat, saya harus lulus 3 tahun, saya harus 4,0 cepat. Tapi ketika saya dapat bantuan dari Kema Unpad ingat waktu itu, saya cuma bilang, saya harus bantu adik-adik saya supaya mereka pun bisa masuk seperti saya. Waktu itu saya akhirnya cita-cita masuk BEM, aktif dan sebagainya, itu dari situ spiritnya. Oh ya nggak cukup kamu hidup untuk diri kamu. Kalau kamu hidup untuk diri kamu ya kamu cukup minjam selesai udah selesai. Atau kamu misalnya lulus cepat dan sebagainya. Tapi saya waktu itu saya pengen balas budi ke ibaratnya ke Kema Unpad. Saya bilang saya niatkan saya ingin maju dimanapun aktif waktu itu dan positif. Alhamdulillah waktu itu saya ngerasakan bagaimana jadi presiden BEM. Kita advokasi puluhan ratusan mahasiswa, kita advokasi untuk penangguhan atau pengurangan dan segala macam. Saya ngalami. Jadi alhamdulillah itu mungkin jalannya. Masya Allah. Jadi titiknya itu benar-benar dari yang maba yang hampir nggak diterima. Hampir nggak terima. Berarti sebenarnya hitungannya 2 kali diusir nggak sih itu? Wih 2 kali diusir. Sebenarnya hitungannya 2 kali Sampai diusir. Gitu. dijaring sama BEM gitu. Iya, dijaring sama itu pun sebelumnya ketemu sama kakak kelas SMA dulu. Iya, sama kelas SMA 2. Itu kalau nggak ketemu saya nggak tahu tuh. Nah itu dia tuh. Iya, kalau nggak ketemu saya nggak tahu. Penting nggak berarti ya untuk terlibat dalam organisasi-organisasi gitu. Iya, mungkin begitu ya. Kita nggak tahu connecting the dot tuh di mana. Jadi Iya, tahun berapa dan betul. dengan siapa ya? Iya, kita nggak nyadar waktu itu. Dan itu kakak kelas yang memang di OSIS, ingat banget waktu itu. Ketika saya maju di OSIS, beliau yang termasuk yang mensupport lah, teman-teman yang mensupport kakak. Ayo Supri maju jadi ketua OSIS segala macam. Dan ketika di Unpad ketemu lagi, Masya Allah, gak nyangka. Ini kalau denger kakak aktif OSIS terus udah gitu, wah karena diselamatkan BEM jadi pengen jadi BEM juga dan qadarullah ternyata berhasil menang juga jadi presma BEM. Biasanya umumnya kalau yang aktif gini IPK-nya nggak bagus tuh Kang. Gimana nih kalau Akang dulu saya mau aktif tapi menjaga nilai akademiknya gimana tuh? Perjuangan di kampusnya kayak gimana gitu ya. Nah itu, jadi saking semangatnya saya ingat banget tahun semester pertama saya kuliah itu saya aktif di 10 kepanitiaan. Masya Allah. Dari mulai kampus dari level universitas, fakultas sampai jurusan. Ikut semua tuh. Dan ikutnya bisa acara atau enggak humas, itu yang biasa saya ikutin. Iya. Dan itu benar-benar saya ngerasa waktu itu excited banget bisa masuk ke FE, semangat banget. Nah disitulah saya ngerasa waktu itu semakin kita produktif justru semakin cepat kita belajar. Alhamdulillah waktu itu bahkan saya ingat banget di semester 3 atau saya daftar asisten dosen ekonomi mikro makro waktu itu. Alhamdulillah keterima juga. Jadi waktu itu jadi asisten dosen praktikum juga, asisten dosen. Jadi di sela-sela saya jadi waktu itu sempat jadi ketua LDF juga. Terus saya kadang-kadang kalau kuliah nggak hanya cukup kuliah, saya harus praktikum, range apalagi. Sorry, jadi Kang Supri itu jurusan ekonomi studi pembangunan. Ekonomi studi pembangunan ya. Iya. Sempat masih tetap jadi ketua LDF lembaga dakwah fakultas teman-teman. Buat yang nggak tahu atau apa. Terus udah gitu nge-apply juga jadi asisten dosen. Berarti Akang tipes dong. Apa tuh? Itu udah semuanya itu. Iya, apa sempet tipes gitu ya? Apa sempet tipes gitu. Ini yang menarik. Akademiknya bagus, udah gitu aktif. Organisasinya jalan. Biasanya kesehatan yang jadi korban tuh. Betul. Gimana itu qadarullah. Jadi saya tuh walaupun orang Bandung dan saya tuh ingat banget kalau ke kampus saya jarang naik motor karena saya nggak punya motor. Saya jalan dari Ciamplas itu motong lewat pemandian Ciamplas, masuk ke ITB, masuk ke Unpad. Saya tiap kali itu jalan. Sampai akhirnya saya dapat kesempatan beasiswa dulu namanya PSDMS, sekarang Rumah Kepemimpinan. Oh ya, saya tahu. Di sana saya punya di asrama dan saya diizin ke orang tua. Mah, saya bilang saya akan di asrama walaupun saya di Bandung. Diizinkan alhamdulillah. Jadi waktu itu ingat banget semester 3 tuh masa-masa paling sibuk luar biasa. Ketika saya mulai nge-apply asisten dosen, saya mulai aktif jadi top manajemen di fakultas. Saya ngerasa wah itu menantang sekali. Bahkan ketika itu masih zaman Rumah Kepemimpinan itu kalau ngadain acara tuh tiap malam dan tiap subuh. Jadi pulang itu jam 8 udah sudah pulang. Iya. Sampai jam 10 kita ada acara, bahkan ada macam-macam lah tentang kebangsaan, apel nasionalisme, macam-macam. Subuhnya itu harus qiyamul lail sampai dengan pagi olahraga dan sebagainya, udah jalan lagi kampus. Bahkan apel tuh hampir seminggu 5 kali kan. Waduh. Zaman saya. Tiap hari itu. Aduh, apel apa itu? Bersih banget itu masih apelnya. Apel ya. Jadi dulu waktu zaman saya masih model begitu di RKC angkatan 4 dulu Rumah Kepemimpinan. Jadi saya ngerasa kalau tadi pertanyaan makin sibuk, disitulah saya masa-masa saya bilang ini kayak nggak ada berhenti. Tapi anehnya disitulah sehat.
Saya ngerasa ketika sibuk energi kita tuh kayak anget gitu. Semangat pengennya tuh bahkan di hati ini tuh saya pengen berprestasi karena di sana digenjot harus berprestasi juga, nulis juga. Waktu itu ikut lomba juga kalah terus, saya inget banget. Tapi saya kira akan bagus terus gitu, enggak ya ternyata. Karena enggak tadi, juga ya. dengan kesibukan tadi kan ikutan lomba-lomba segala macam, nulis segala macam jelek. Sampai akhirnya ketika sudah nemuin poinnya, menang, terus menang, nasional. Gitu. Jadi ya itulah kita harus belajar dari kegagalan, kita harus bangkit dan kita ngerasa bahwa dengan kesibukan itu membuat kita nggak produktif. Justru dengan kesibukan kita akan mulai memahami ini ternyata kurangnya kita di sini, kita makin produktif. Itu sih yang saya rasakan gitu. Tentang sibuk dan produktif nih Kang. Kemarin kita sempat bahas tuh sama Amir. Saya sama Amir sempat bahas kalau kita tuh sering banget nggak sibuk apa-apa gitu, tapi kita ngerasa capek gitu. Karena mungkin karena kebanyakan informasi gitu di Instagram tuh luar biasa, di TikTok tuh informasinya luar biasa, sosial media semua informasi banyak banget gitu. Bahkan saking banyaknya itu nggak jadi ilmu juga, itu jadi informasi yang nggak terhubung satu sama lain. Tapi kita udah capek duluan tanpa kita dapat apa-apa. Kita nggak dapat capaian, kita nggak dapat prestasi, kita nggak dapat juga punya penghasilan gitu. Sedangkan di sisi lain saya mendengar gitu ya, ini mau nanya jadinya nih sama Kang. Saya mendengar gini Kang. Jadi orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu punya waktu-waktu yang berkah gitu. Apa tuh waktu berkah? Waktu berkah tuh maksudnya adalah waktunya sempit, tapi dia bisa melakukan banyak hal. Itu yang tadi saya dengarkan dari cerita Kang Supri yang sangat menurut saya tidak masuk akal sebenarnya. Kalau bisa tipes ya, kan sibuk. Iya gitu. Karena biasanya salah satu itu kalau IPK-nya bagus berarti organisasinya nggak banyak gitu. Kang nih asisten dosen jalan terus dapat beasiswa juga, masya Allah. Panitia juga. Panitia berarti kan orang tua kan alhamdulillah si A dikuliahin benar gitu, nggak jadi beban gitu. Wakil dekannya kemarin sabarnya juga, berarti bener ya nu kamari bantosan ke orang kalian gitu kan gitu. Waktunya sempit nih, tapi ada banyak hal yang kemudian bisa dilakukan gitu. Ini yang disebut dengan waktu berkah gitu. Nah saya jadi mau nanya, gimana cara Akang menjaga hubungan Akang sama Allah sampai kemudian keberkahannya bisa Akang rasakan gitu, berupa produktivitas, kesehatan itu sih sebenarnya, kesehatan, terus udah gitu kemudahan, kelancaran. Gimana nih sama Akang kalau misalnya di pelosok desa tuh suka ditanya, Akang wiridnya apa Kang? Gitu kan. Amalan khasnya apa gitu. Kurang lebih gitu. Gimana tuh Kang? Jadi ada hal yang menarik ketika titik poin saya di SMP sebenarnya, ini yang membawa saya menjalani hari itu, saya merasa something different gitu ya ketika sudah melalui titik ini. Jadi waktu itu satu hal saya dengar, jaga wudhu itu pertama. Jadi ketika kita batal wudhu lagi. Terus yang kedua saya merasakan waktu mulai SMP, karena saya mulai aktif organisasi SMP di PMR Parang Merah. Di situ. Nah, dari SMP ya Kang Supri, masya Allah. Mungkin kalau SD ada ikutan kan. Jadi buat SD tolong. Organisasi banyakin. Yang menarik itu ya, yang membuat saya sampai dengan kuliah saya merasakan bahwa itu energi dan membuat saya fokus dan saya merasa tenang. Apa itu saya selalu membiasakan satu, ketika kita jalan, ketika kita berdiskusi, ketika kita apapun, kita merasa tetap terhubung sama Allah. Salah satunya kalau saya bisa beristighfar. Jadi ketika kita jalan, astagfirullahaladzim, itu kan, atau ketika kita melihat sesuatu, alhamdulillah, subhanallah, kita merasakan menikmati perjalanan. Jadi saya ingat banget jalan dari Ciamplas ke Setiabudi kalau waktu SMP, karena bisa ongkosnya cuma buat pulang. Atau misalnya berangkat, pulangnya jalan. Nah itu latihan dimana saya menemukan nikmat ya ketika kita berangkat, kita jalan itu berzikir. Nah, dari situlah saya ngerasa SMA. Padahal sebenarnya lumayan tukang jalannya jauh ya. Sekitar 30 menit waktu itu, ingat banget. 30 menit. Dan 3 tahun seperti itu terus berarti ya? Ya lumayan lah. Bener kan? Masya Allah. Ya, tapi itulah biasa selang-seling. Kalau udah pulang malam mungkin saya akan simpan ongkos itu buat pulang malam. Atau misalnya kalau pagi berangkat, kalau sekolah pagi, berarti kan saya harus berangkat pakai mobil, pulangnya jalan gitu ya. Itu ya diatur-atur. Tapi biasanya ya begitu. Nah itulah kebiasaan saya ngerasa itu yang seolah-olah kayak beban tuh kita jalanin aja. Banyak sih beban gitu ya. Dalam hidup itu banyak beban. Kayak tadi ya, kita aktif di organisasi itu tuntutan luar biasa. Orang
diskusi sama orang, beda pendapat, ditambah dengan masalah di organisasi. Iya pasti itu. Belum lagi challenge waktu ingat banget saya megang 8 kelas waktu saya jadi presiden BEM. Asisten dosen megang 8 kelas. Allah. 8 kelas praktikum ya. Iya. Belum sitting sama dosen. Terus tadi dengan kondisi saya malam dan juga subuh harus di asrama aktivitas. Jadi kayak waktu itu berjalan, tapi saya ngerasa justru di dalam setiap aktivitas itu saya coba jaga wudhu, terus saya istighfar. Ditambah dengan challenge waktu inget banget, tetap kita harus maintain kalau kita ke orang tua ngirim kan. Kita harus ngirim. Misalnya kita seminggu sekali saya pulang, apa yang bisa saya bantu Mas? Saya ingin membuktikan bahwa saya kuliah bukan jadi beban, tapi saya bantu orang tua. Kata orang kuliah harus kerja supaya bisa bantu orang tua. Saya nggak, saya bilang dengan beasiswa ini saya kasih ke orang tua. Kalau saya menang juara lomba apa, saya kasih ke orang tua beasiswa. Jadi beasiswa yang akan terima itu akan biasa saya kasih, misal ada uang saku misal 500.000 sebulan, saya bagi berapa, saya dapat misalnya ada insentif misal jadi asisten, saya bagi ke orang tua. Jual apa, saya ngerasa di situ mungkin keberkahan yang tadi orang tua selalu bilang misalnya ya mudah-mudahan barokah gitu. Dan di situ saya ngerasa oh ya masya Allah. Jadi selain amalan pribadi yang saya rasakan tadi itu, hari-hari yang saya lalui serasa ringan itu dengan banyak beban ya. Ringan itu dalam arti dengan banyak beban Allah lapangkan hati saya seperti di alam nasrah laka sodrok gitu ya. Satu lagi adalah saya ngerasa ternyata bantu orang tua itu nggak membuat kita berkurang, justru membuat kita makin berkah. Berkah itu bukan berarti jadi kaya ya, saya ngerasa ya. Tapi dengan uang berapapun cukup insya Allah. Dengan tadi yang pertanyaan tadi, dan uang berapapun Allah cukupkan. Itu yang menurut saya itu mahal itu. Wah, saya speechless. Gimana ya? Sebenarnya kalau misalnya Amir ada di posisi Kang Supri, mungkin saya sudah mencak-mencak sepertinya ya. Jangan satu mencak itu orang tua nggak support finansial gitu. Tapi udah aktif di mana-mana. Mungkin ada titik-titik kalau Amir nih Kang, saya curiga Amir tuh pasti dia udah mungkin tiba-tiba dia pacaran gitu kan, cari refreshing gitu Kang. Atau kali-kali ngerokok mabok kali ya gitu. Gak gitu Bang. Maksudnya titik capek gitu kan, itu pasti ada titik mangkal gitu loh, mangkal hati apa, jenuh, capek, gini terus ya. Ini kapan ya beresnya ya? Ini kok ini masalah itu masalah ini masalah. Gak beres-beres gitu ya. Beres-beres. Mati gitu. 1 tumbuh 1000 masalahnya gitu kan. Ada nggak sih ajakan-ajakan kayak Pri, mabok yuk gitu, atau Pri dalam posisi seperti itu kan keren banget ya. Presma pegang 8 kelas gitu, masa nggak ada yang ngajakin pacaran sih Kang? Gitu. Saya dikira dosen lah. Waduh. Itu saking mungkin bukan too old gitu ya kan, orang beban gitu ya. Ya apa namanya ya, saya dulu juga kan aktif di himpunan, kayak misalnya dulu inget banget jadi PJ angkatan, deket sama teman-teman yang suka jalan gitu, suka diajakin ayo malam jalan dan macam. Cuman ya saya bilang saya masih inilah nggak berani saya bilang untuk main-main kayak gitu ya. Main hayu, saya bilang kalau main ke kita jalan untuk refreshing ke alam hayu, tapi kalau udah ya mohon maaf ada yang ngajak kan, ada juga yang ngajak. Pasti ada kan. Ada yang ngajak misalnya. Karena penasaran Kang. Si Supri bisa nggak ya gitu pasti jadi. Itu benar, itu terjadi. Sempat saya ada teman, satu orang teman, Pri ayolah kita ke satu tempat yang memang suka ini ya, terkenal dengan dugemnya, dengan mabuknya. Lalu saya ditanya mau nggak? Oh sorry saya bilang saya nggak berani itu. Oh saya juga sholat. Iya sih, saya juga sholat sama. Cuman kalau kita mati tempat itu, Allah timah saya bilang. Dosa itu nggak pernah ada yang satupun yang nawarin saya lagi. Barriernya tinggi banget berarti. Bisa pegang. Jadi ingat banget ada teman-teman nawarin gitu. Stres banget sih gitu kan. Iya kan, pasti kan. Kalau sekarang kayak kurang piknik gitu. Gitu. Kurang healing. Kurang piknik dulu sini kita main-main gitu kan. Ya pengalamin, tapi ya saya suka bilang saya bilang nggak sanggup, sorry refleksi saya bukan kayak gitu. Tapi kalau kita mau ngajak keluar jalan atau ngobrol, saya bisa jabanin kalau kayak gitu. Cuma kalau udah ngajak ke tempat tertentu dengan suasana tertentu, saya akan nolak. Sorry, ini barrier saya gitu kan. Menarik tuh tadi, refreshing saya bukan itu. Nah, itu yang jadi refreshing. Bentuk refreshingnya seperti apa? Gitu. Iya. Karena kan biasanya sekarang tuh dikit-dikit kalau kita sekarang agenda kampus tuh Bang, kayaknya sebulan sekali bonding tuh. Bonding mulu nggak kompak-kompak. Bilangnya kok bonding biar kompak, tapi bonding mulu nggak kompak-kompak kan gitu. Kalau Kang Supri jadi ketika selelah itu gitu, secapek itu, jadi apa refreshingnya? Ada titik-titik tertentu yang kita misalnya malam ya, masa-masa malam ketika kita qiyamul lail, kita baca Quran, itu tuh refreshing yang saya ngerasa bisa sampai sedih di situ, nangis di situ, bahkan gembira di situ. Ya, maksud gemeter lah kita kayak. Oke, ini Allah kasih kita satu refreshing yang luar biasa. Kalau ngantuk
baca Quran. Kalau ini baca Quran, jadi saya ngerasa oh ini refreshing yang maksudnya ya nggak tergantikan. Dan satu lagi saya ngerasa banget kalau udah sangat capek dengan hiruk pikuk itu biasa saya pulang ke rumah. Terus saya ngobrol sama ibu atau sama bapak saya. Sederhana ngobrol ngalor ngidul. Ngobrol udah itu ya mungkin bukan yang ngobrol pun ibu saya cerita tentang beban hidup juga. Iya. Tapi saya merasa di situ ketika ketemu orang tua itu kayak oke, aku masih punya orang yang mendukung aku, yang dorong aku segala macam di situ. Jadi ya tadi either tadi ya kita di waktu-waktu malam gitu kan, atau ke masjid kadang-kadang. Kalau di waktu siang kan kadang-kadang kita lagi capek, misalnya lagi capek banget gak bisa qiyamul lail, kita datang duha biasanya. Duha kan ingat banget kadang-kadang kalau lagi berat banget ke Al Jihad tuh, saya wudhu jam 9 saya biasanya duha di situ, kuliah lagi jam setengah 10 jam 10. Jadi itulah mungkin refreshing yang menurut saya itu yang nggak tergantikan oleh sorry ya saya sampai sekarang kalau diajak main kemana itu sulit membuat saya hilang beban. Tapi ketika kita sholat, ketika kita tilawah itu kayak beban tuh bukan beban nggak ada ya, kayak ringan gitu ya. Betul, kayak ringan. Bukan ringan kali, akan nambah kuat kayaknya sih. Nah, kan tepatnya gitu. Dua antara dua itu kan. Kayaknya lebih dua itu. Ya, Saya penasaran tuh Kang, gimana cara Akang startnya dari mana sih Kang? Kalau saya belum bisa tuh kayak gitu, menjadikan Quran sebagai tempat kita beristirahat, kemudian menikmati Quran sampai meneteskan air mata. Menikmati ibadah-ibadah kita gitu. Iya gitu. Bahkan kadang untuk nangis aja tuh itu mungkin jadi salah satu kendala cowok-cowok gitu Kang. Jarang nangis gitu ya, atau kadang-kadang bingung gak nangis-nangis gitu. Tapi temperamen udah pasti gitu. Akang startnya dari mana sih Kang gitu sampai kemudian bisa menjadikan buat sumpah Quran itu adalah refreshing loh gitu. Di sini kita bakal lembut hatinya supaya kita bisa nangis gitu. Kan regulasi emosi itu konon katanya saya pernah dengar riset tuh lebih bagus kita menangis, lebih rilis, lebih lega ketimbang kita marah-marah gitu. Akang semuanya tuh agak maruk nih. Nangisnya ya, terus nangisnya lagi baca Quran kan soleh banget ya gitu. Jadi enteng banget tuh ya. Karena beberapa teman-teman saya itu kalau misalnya di visip gitu ya, alasan mereka minum ya supaya bisa jadi jujur kan. Nanti dia minum kehilangan kesadaran sikit gitu. Nanti dia jujur, nanti dia cerita tuh sama teman-teman yang lain. Dan ceritanya sedih-sedih gitu. Ada yang orang tuanya begini gitu, ibunya dikasarin, ibunya jadi korban, atau ayahnya yang kasar banget gitu. Ibunya ada yang meninggalkan gitu, nggak ngurusin dan sebagainya, atau orang tuanya bercerai. Sehingga bingung meregulasi emosi dan bisa lembut hatinya atau bisa jujur tuh kalau minum gitu. Kesadarannya diturunkan gitu, dia bisa rilis, bisa lega gitu. Alasannya tuh buat lega gitu loh. Alasannya buat refreshing pakainya. Minum tuh sebenarnya nggak seenak itu juga, cuman ya gue butuh jujur nih, gue butuh rilis, maka gue minum. Gimana kalau saya atau teman-teman di rumah gitu mau memulai baby step gitu, kalau one step terlalu kejauhan mungkin baby stepnya kan gitu, langkah bayi untuk kita menjadikan Quran itu tempat healing kita. Ilmu qabla amal sih. Jadi memang sebelum kita beramal tuh ada ilmunya. Saya ngerasa banget, termasuk dulu di lingkungan atau di sekolah, saya tuh sebenarnya kayak terlambat untuk belajar Al-Quran. Saya ingat banget. Orang tuh sudah juara MTQ, orang sudah aktif di masjid dan segala macam. SD ya, ingat banget. Saya waktu itu meniatkan, oke, saya mau belajar Quran. Saya belajar Iqra, pengen banget kelas 3. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Sampai saya punya niat setelah itu saya nggak akan pernah putus tilawah walaupun satu ain. Saya waktu itu ingat banget. Itu resolusi ingat banget waktu dari target SD. per hari. Per hari. Putus satu ain. Nah, itu naik lagi terus dari berapa halaman, berapa juz gitu ya. Saya ngerasain itu dari mulai ketika saya mulai belajar bahasa Quran, bahkan diketawain kadang-kadang karena saya suka pakai lagam-lagam yang kata orang ngirung sih gitu segala macam. Tapi saya mencoba menikmati baca Ada Quran. ya, ada momen-momen Ada banget. Banyak kadang-kadang di sekitar kita yang bikin kita bikin apa sih kalau coba dilagam-lagam itu, saya ngerasa ini yang membuat saya nikmat baca Quran. Saya bilang ini yang membuat saya, karena waktu saya sering dengar ada dulu tuh Jainuddin MZ atau apa dulu ya, almarhum ya, sering dengar tuh misalnya tentang bagaimana tentang Al-Quran dan sebagainya. Dari situ saya ngerasa oh iya, Al-Quran itu harus kita nikmati ketika kita baca gitu kan. Nah dari situ, dari SD, SMP. Nah ketika mulai masuk SMA memang gak cukup sendiri, udah mulai kita harus cari komunitas. Ingat banget SMA tuh saya di sekolah yang
ya kalau kata orang Bandung cukup bergengsi lah ya. SMA 2 Bandung dong. Ya, yang paling Guys. bazarnya kan. Yoi, itu luar biasa loh guys. Kalian harus tahu SMA 2 Bandung tuh mentereng banget. Artis-artis yang kita undang. Ya. Gitu. Nah, di situ saya merasa mulai saya menemukan saya nggak bisa sendiri. Dan akhirnya waktu itu saya selalu ke masjid, di Masjid Al-Ikhlas. Itu saya kenal dengan kakak-kakak yang mentor di situ. Dan saya ingat banget termasuk anak yang datang. Bisa temen tuh cuma berdua kita, bertiga, dikit banget. Tapi saya ngerasa saya nggak boleh nggak boleh hilangkan kesempatan ini. Jadi kalau kata kakaknya datang, saya nikmatin itu. Dan itu saya jalin bahkan sampai dengan kuliah. Di tingkat-tingkat awal saya dapat kelompok yang kadang cuma berdua, bahkan cuma sendiri, Tapi cuma akan bertiga. hadir tuh. Saya hadir di situ. Masya Dan saya Allah. bilang ya saya pengen on time hadir, saya pengen menikmati taman-taman surga kan, majelis ilmu ya. Majelis ilmu. Terus zikir itu kan, zikrullah tuh membuat kita tenang ya. Disitulah menurut saya bilang ini yang membuat saya jadi level up lah, naik level lagi selain daripada tadi pengalaman individu, tapi dengan kita punya mentor, dengan kita punya orang yang ngasih tahu kita ya, Pri itu salah, Pri kayak gini harusnya, itu yang bikin kita makin tertarik untuk lebih baik gitu. Itu sih kalau saya ngerasa. Jadi kalau ditanya seperti itu, ya tadi di awal daripada ya ilmu qabla amal, perbanyak ilmu kita gitu ya. Tentang jangan-jangan kita tuh nggak karena kita kurang baca atau kurang memahami. Dari situ kita mulai nanti menikmati sesederhana kalau kamu nggak bisa nangislah karena kamu nggak bisa nangis gitu. Jadi saking kita gitu. capek tuh. Mesin kita capek pernah baca misalnya salah satu teks ketika kita ngerasa lelah banget, misalnya kita baca surah Az-Zumar misalkan, atau surah tentang hari kiamat gitu kan. Ketika baca itu kita masih belum bisa nangis, Al-Hadir atau macam-macam surah itu kan kita baca kok nggak bisa nangis, di situlah kita harus menangis gitu. Ada apa dengan hati saya? Ada apa dengan hati saya? Itu yang saya rasakan. Itu salah satu resolusi waktu itu tetap dijaga, alhamdulillah gitu. Masya Allah. Jadi menangis juga jadinya butuh latihan ya, ada step-stepnya, terus juga menjadikan interaksi sama Quran juga bukan yang abrakadabra gitu ya, dari yang satu hari nggak boleh lepas satu ain. Jadi kita punya target-target tertentu gitu. Cuman kalau misalnya saya tadi sedikit dengar nih, agaknya jalannya Akang nih tantangannya banyak banget gitu, dinamikanya banyak banget gitu. Cuman saya punya satu poin di mana tadi Akang bilang beasiswanya dikirim ke orang tua, insentifnya dikirim ke orang tua sebagai asisten. Itu berarti kalau istilah sekarang tuh namanya sandwich generation gitu kan. Itu yang sering dikeluhin di mana-mana gitu. Dan gara-gara istilah itu kemudian lahir istilah juga nyala-nyalahin orang tua gitu Kang. Ini orang tua punya anak sekian tapi nggak pernah ada pertimbangannya gitu, nggak pernah ada pertimbangannya untuk jadi ngelola sampai berpendidikan gitu. Terus membebani anak-anaknya gitu. Kalau Akang jadi presma terus kirim uang ke orang tua juga gitu, kapan bisa nikahnya gitu kan ibaratnya. Kalau misalnya udah di masa-masa usia itu kan secara biologis hormon-hormon kita sudah naik gitu kan. Sudah mungkin boleh jadi pandangan mata kita juga mudah terpesona karena satu dan lain hal, atau kemudian Allah memang takdirkan kita untuk diuji dengan cinta terhadap lawan jenis gitu kan. Ini kapan bisa nikah kalau misalnya jadi sandwich generation? Gimana upaya Akang prepare gitu? Saya selalu bilang, bahkan ibu saya tuh karena sampai sekarang tuh sering nangis kalau nerima kita kirim gitu ya, karena seminggu sekali kadang kirim atau seminggu 2 kali gitu kan kita kirim ke orang tua. Ibu saya kadang nangis dan ibu bilang, kapan mama selesai jadi beban? Saya selalu bilang kepada orang tua saya, ini bukan beban, tapi ini satu bakti kita ke orang tua gitu. Saya bilang gitu. Jadi itu yang saya pegang. Jadi gimana perasaan Kang ditanya gitu? Kapan mama jadi beban gitu? Saya ngerasa saya sampai pada titik ini bukan karena diri saya gitu, tapi ya orang tua saya gitu. Jadi disitulah saya ngerasa ya saya nggak bisa sosokan gitu. Ini saya udah kerja keras, saya udah nggak bisa. Ini karena saya selalu dengar ketika ibu saya misalnya ketika saya tidur, ingat banget kalau di samping ibu saya sholat malam itu, sholat wajib, selalu mendoakan saya gitu kan. Terus ibu saya selalu mendoakan, ya Allah angkat derajat anak saya.
Dari situlah saya ngerasa hari ini tuh bukan tentang yang kita nggak bisa bilang kayak gitu ke orang tua gitu. Jangan-jangan mungkin orang tua nggak nyadar ya. Mungkin saya waktu itu bangun gitu. Saya ada di samping beliau. Tapi saya sering dengar doa-doa itu gitu. Dan saya ngerasa ya hari ini bukan tentang kerja keras saya gitu. Syariah. Bukan tentang kita. Jadi kita yang nggak enak. Jadi salah lanjutin. Enggak, maksudnya bukan tentang kerja keras kita gitu, bukan karena kita pintar, bukan karena apa, tapi ya kamu gak akan ada apa-apanya tanpa orang tua yang seperti itu gitu. Jadi saya bilang bukan mah, tenang aja, mama gak akan jadi beban saya, tapi ya mama ya saya anak mama gitu, saya anaknya babe gitu, bapak saya, dan apapun yang mama sama bapak saya perlukan saya kasih gitu. Sebagaimana dulu ya apa yang saya mau ya orang tua saya kasih ke saya gitu. Itu kayak gitulah. Bahkan lebih dari itu saya merasa masih belum bisa membalas kesalahan yang mereka pemberian mereka. Jadi saya ngerasa nggak ada tuh perasaan alhamdulillah beban itu. Bahkan saya ingat banget tadi bicara nikah ya. Iya. Ibu saya tuh takut banget nanti kalau nikah gimana kalau sama istri yang nggak bisa ngerti dengan kondisi. Iya pasti itu. Karena mah saya bilang saya ya. akan jadikan standpoint pertama saya adalah bolehkah saya bantu orang tua? Oke. Itu pertanyaan saya ketika saya ta'aruf gitu kan, ketika saya proses pernikahan. Makanya kalau dibilang tadi kapan nikahnya, saya ngerasa nikah itu bukan tentang kapan saya berapa banyak uang yang ada di tabungan, tapi ketika kita sudah merasa oke, ini waktunya saya menikah, saya sudah punya penghasilan, terus orang tua sudah mengizinkan, karena saya ingat banget waktu itu udah baru lulus sidang. Oke. Saya ngerasa ini waktunya saya menikah. Oh gitu. Saya coba sidang tuh. betul, udah sidang, udah mau wisuda, ingat banget tuh. Waktu itu saya cuman istikharah kepada Allah, ya Allah, kalau ini waktunya izinkan saya gitu ya. Saya ngobrol ke mentor saya udah mau menikah gimana? Insya Allah kata Ustadz silakan apa yang bisa dibantu gitu kan. Terus ke ibu saya cerita saya mau menikah. Karena kata orang sama tuh. Jadi orang selalu bilang jangan menikah dulu, nanti kamu nggak akan bisa bantu orang tua. Ya. Saya bilang insya Allah saya menikah, saya akan cari istri solihah, saya bilang, yang akan bantu, yang mau menerima kondisi kita apa adanya gitu. Jadi itulah jadi kriteria saya ketika menikah gitu. Gitu. Jadi kapan siap nikah ya udah ketika kita udah mulai penghasilan gak gede-gede amat, masih UMR, bahkan kurang dari UMR waktu itu. Oh gitu. Belum sampai UMR belum, tapi ya saya ngerasa ini udah waktunya menikah. Karena proses pernikahan nggak gampang ya. Ya udah kita niatkan menikah, kita izin ke orang tua. Daripada tadi ya nggak terjaga, kita nggak punya apalah, ya kemana-mana lah perasaan. Mending udah kita coba kalau udah ini waktunya, udah merasa waktunya istikharah, alhamdulillah. Karena waktu itu ingat banget waktu istikharah ayat yang dapat itu ya nikahkanlah orang-orang bujang di antara kamu, kalau mereka miskin Allah yang mencukupkan. Itu Allah. Ayat yang ketika saya ingat banget waktu itu istikharah, terus saya buka Quran, itu yang saya dapat gitu. Ayat itu udah oke, saya ingat itu saya beranikan Ustaz saya mau menikah gitu. Saya bilang ke orang tua, mah saya mau menikah, alhamdulillah didukung. Insyaallah. Berarti pada akhirnya dapat yang solihah kan? Alhamdulillah. Caranya gimana kan? Nah jadi gini Kang, langsung utus. Jadi saya nggak bisa pakai prolog nih. Jadi langsung to the point aja ya Pak ya. Gitu Kang. Jadi gimana ya Kang? Tolong dong tanyain lagi. Itu gimana caranya mungkin kita bisa kan ada yang bilang jodoh itu cerminan diri segala macam kan, berarti harus dimulai dari kitanya Kang ya. Nah itu gimana sih Kang, mungkin gimana proses persiapan dirinya, terus mungkin gimana proses pencariannya, dan gimana proses dapatnya gitu. Gitu. Jadi mungkin biar yang nggak punya referensi di luar sana bisa dengerin podcast ini gitu. Jadi salah satu opsi lah. Iya gitu. Kita kan nggak tahu nih keluarga Kang tuh gimana, istrinya siapa gitu. Tolonglah tuh dibantu kami ini untuk punya gambaran begitu Kang. Ya, jadi tentang itu ya, tentang nikah itu memang menarik. Jadi ketika saya memutuskan siap menikah,
saya langsung menyiapkan proposal pernikahan, proposal kehidupan, CV dan sebagainya. Saya sudah mulai ikut-ikutan sering SPN di Salma. Oh iya, Ingat banget tuh, sekolah pranikah. pranikah ya, Iya, sekolah iya. pranikah. Saya ikutan dulu sampai ada sekolah pranikah yang saya gak kebayang dulu mau ya saya ikut jutaan. Oh. Saya bayar. Iya, Kenapa? iya, Saya oh, sampai gitu ya? penasaran. Iya. Persiapannya. Jadi saya bilang ingat banget waktu itu 1,5 atau berapa saya. Oke. Saya ikut aja. Karena apa? Apa sih sebenarnya yang bikin seminar ini menarik gitu ya? Iya, iya, iya. Karena itu agak beda dengan kalau SPN yang lain ya. Baik, Saya baik. berani bayar, saya datang, saya ikut kelas eksklusifnya, ketemu mentornya. Oh begini gitu. Dan ya itu pelatihan ya. Tapi ya kalau sekarang udah banyak banget yang gratis banyak banget. Kalau dulu saya ngerasa nggak sebanyak sekarang lah. Tahun berapa sih yang sorry berarti itu? Nikah saya 2012 saya mutusin nikah. Berarti mulai SPN itu Ya 2012 karena Dari saya tahun 2012. Setelah itu baru start gitu saya ya? mulai start Oke. nyiapin segala macam. Ya sebelumnya sama juga sering dengerin tapi yang nggak seintens ketika sudah memutuskan lebih intens lagi. Sebelumnya sudah cuman ketika sudah memutuskan tuh kayak wah lagi dikebut nih gitu kan. Nyiapin terus nanya-nanya ke senior. Gimana ya gitu atau ke mentor kalau mau nikah tuh gimana sih gitu apa saja itu jadi apa ciri-ciri umum kan. Iya. Main nanya-nanya nih, kenapa nih? Si Supri Tumben nanya-nanya. obrolannya ke sini ya. Obrolannya ke sini ya. Betul, saya tanya-tanya apa luka-likunya kalau berumah tangga. Saya tanyain apa sih sebenarnya kiat-kiatnya, apa kenapa orang tuh bisa keluarganya bisa broken home dan segala macam. Saya Iya. tanya biasa hal seperti itu. Oke, Nah, oke. dari situ saya mulai merasa bahwa di situ banyak insight yang saya dapatkan. Ada itu tiba-tiba saya ingat banget saya dapat proposal pertama saya itu ada sama Ustadz, ini kenal nggak? Kayaknya kenal deh. Udah tuh saya gemeteran. Kenapa saya emang? Udah kenal benar. Karena kenal gitu. Oh, karena kenal. Karena saya ingat banget waktu itu istri saya yang sekarang ya. Oh, iya? Istri saya calonnya waktu itu banget. Ya si Kan bakal waktu calon. dulu masih calon. Iya. Calon dulu. Itu Wah, bakal calonnya saya kenal. Iya saya gitu. kenal gitu kan. Dan itu kan banyak diperbincangkan sama orang-orang. Ini kalau orang pada ngomong Oh, pantas deg-degan Pak. Kan udah diperbincangkannya karena dia Ya, rupawan, ya, prestatif atau rupawan, prestatif, itu kan kuliah di New Zealand gitu kan. Oh, ya oke. oke. Kaya raya itu kan. Oh, Nah, gitu. iya, Orang mau sering ngobrol, saya cuma diem aja. Oh gitu ya. Saya nggak terlalu Biar enggak kegap ya. Biar saingan enak Karena gitu. jadi asisten praktikum gitu kan. Jadi ada ini Iya. sibuk ngedevelop diri juga gitu ya sebenarnya. Ya itu mungkin ya saya nggak kepikiran tadi. Jadi ketika pada masanya tuh udah post power syndrome kan. Udah, Jadi aduh, kayaknya nggak bisa. Iya. Jadi akhirnya kan udah akhirnya ke sana dan saya ngerasa ini saya bilang kenal Sat. Tapi saya yakin gak gitu saya akan lanjut. Akhirnya sok coba kamu istikharahkan. Saya ingat banget setelah dapet CV istri saya itu saya gemeter tuh hampir 3 hari mungkin saya panas dingin. Kenapa? Saya membayangkan secepat itu. Saya nggak kebayang bahwa secepat itu saya menemukan rasa-rasanya ini. Gitu. Karena saya kebayangin kan nanti kan proses lah kan nggak cocok ganti. Tapi ini begitu nyampe kenal nggak? Oh kenal Set. Gitu. Nah dari situ saya ngerasa masalah secepat itu ya. Saya bikin saya gemeteran tuh. Jadi kalau saya baca CV beliau, waduh dengan latar belakang orang tuanya segala macamnya, saya ngerasa pantas nggak ya gitu saya untuk lanjutkan. Itu tuh perasaan yang wajar kan? Ada dan saya ngerasa gitu. waktu itu ya tadi saya istikharah, bahkan saya sampai mau mutusin tuh berapa hari, 3 hari kalau saya ingat banget tuh. Itu masih kalau kita soal istikharah tuh kayak ya Allah bener nggak ya ini, bener nggak sih kok bisa nyampe ke saya gitu. Saya nggak nyadar kok bisa ya sampai ke saya gitu kan, sampai saya gemeteran dan segala macam. Dan saya bilang waktu itu diputuskan Ustaz insyaallah lanjut. Gitu. Dari situ jadi waktu itu memang saya pure dalam artian saya masukin biodata, saya minta bantuan saat saya pengen menikah, tolong bantukan cari, dapat CV yang buat saya kaget lah. Gak kaleng-kaleng ya gitu. Gak kaleng-kaleng banget. Iya di situ saya kaget karena kan belum kan waktu itu masih kuliah di New Zealand dan segala macam. Istri itu. Kalau kuliahnya di New Zealand kok Kang Supri bisa denger namanya? Ya kan dulu kan di Unpad beliau 1 tahun ya. Oh sempat di Unpad. Beliau kan manajemen adik kelas beda 1 tahun. Oh, Saya 2006, saya ekonomi pembangunan, Teh Karin 2007 manajemen. Oh Teh Karin.
Oh guys, ternyata ini orangnya suami dari Teh Karina Agman. Masya Allah. Saya sukses lagi. Aduh, kita harus gimana? Kenapa tidak di briefing dulu oleh Teh Nabila? Oh, Masya Allah. Iya, betul. Jadi waktu itu ya kenal sih, karena waktu itu saya ingat banget saya waktu Meskipun setahun kenal, tahu lah gini. tahu ya. tapi saya nggak begitu dekat, karena dulu kan waktu saya ingat banget jadi ketua Permais dulu kan LDF, Iya, sempat sebentar jadi panitiaan yang di bawah Permais dulu LDF. Oke. Jadi gitu. sempat tahu tapi ya tahu aja gitu. Oh iya tahu. Gitu. Pusing kalau jadi ketua. Ada begitu kan nggak sempet lah ya. Udah mikir-mikir banyak kayak yang gitu. diurus, banyak yang diurus ya, mengurusin mic. Ya gitu, jadi ketika dapat ya cukup kaget, dan akhirnya ketika udah saya sampaikan juga ke orang tua, ini profilnya saya sampaikan, setuju nggak mama, terus orang tua saya bilang Kayak gimana tuh? Orang tua. ya kalau setuju, cocok, silahkan lanjutkan gitu. Jadi orang tua sebenarnya welcome. Walaupun sebenarnya dulu orang tua bilang jangan yang jauh-jauh, padahal itu istri saya kan Sangat di jauh. Bengkulu, jadi harus Iya. naik pesawat gitu kan. Tapi yang penting ya yang sayang sama keluarga gitu. Oh udah, saya bilang insya Allah mah saya coba lanjutkan dulu. Tapi boleh dong agak sedikit dielaborasi lagi Yang gimana? momen-momen taarufnya. Karena kan dapatnya aja tuh udah sampai 3 hari, gemeter 3 hari. Pada demam, sibuk nggak demam tapi ketemu dapat CV Iya. demam gitu kan? Kan gitu ya. Aneh banget, orang mah tipes ya. Udah beasiswa ini padat, malam-malam mau pagi-pagi jadi ketua BEM juga, asisten praktikum juga nggak sakit-sakit. Nggak sakit. Giliran Dapat dapat CV CV 3 hari. 3 hari ya. Ya. Begitu taaruf nih gimana tuh Kang, momen-momen menyamakan frekuensi kali gitu ya. Iya, itu juga menarik. Jadi ketika waktu itu ta'aruf ketemuan di rumah Ustadz, saya ingat banget. Saya tanya, pertanyaan begitu yang saya tadi sampaikan. Saya masih punya orang tua yang itu kondisinya demikian. Saya punya adik-adik demikian. Kiranya gimana? Apakah tetap lanjut? Pertanyaan pertamanya itu. Ya, itu pertanyaan yang saya tanyakan pada calon waktu itu ya istri saya. Ya. Terus kata istri saya, ingat banget tuh, insya Allah ini akan jadi amal ibadah gitu. Wah, pikir saya makin, insya Allah ini kayak cocok. Waduh, demam lagi 3 hari. Nah, karena waktu itu saya cut off itu aja, jadi memang nothing tulus aja lah. Oke lah, Iya. Bismillah maju, jangan-jangan. Pikiran Kang, kayaknya gue bakal ditolak nih, nggak cocok Iya. nih kayak waktu Patar. Soalnya gue pengen banget harus tetap ada alokasi buat keluarga, sedangkan dia kan jauh gitu kan dari Bengkulu gitu, terus keluar latar belakangnya orang kaya gitu. Masih ada perasaan itu Kang ketika taaruf berjalan. Ya, waktu di awal iya. Jadi di awal saya sampaikan itu ya, tapi calon istri waktu itu kan menerima ya. Menerima dan dengan jawaban yang menurut saya wah ini pas banget lah ya. Sampai ke titik sasaran. Pokoknya pas lah. Karena kalau orang biasa kan bilang nggak apa-apa, itu kan biasa. Iya, Tapi kali ini kan iya. insya Allah jadi ibadah. Oh, masya Allah. Itu yang Kerangka berpikirnya ya. ada ini ya loh, ada fikrohnya. Ada jiwa spiritual. Jadi situ wah ya bikin ya Allah mudah-mudahan ini jodoh saya gitu. Begitu sih. Setelah itu ya proses, dan ada sih yang kejadian yang menurut saya yang waktu itu karena belum masih bolak-balik New Zealand, ingat banget. Waktu itu ketemu di masih bolak-balik New Zealand. bolak-balik waktu itu itu. banget. Plaza Senayan. Ini cerita yang agak histeris lah kamu saya. Waktu itu sempat saya mau bikin buku, cuman sampai sekarang belum ya. Jadi dulu itu ingat banget mau ketemu di Plaza Senayan sama ayahnya, karena kan ibunya ketemu gitu kan, udah tinggal ayahnya. Waktu datang landing. Ingat banget saya pakai Metro Mini. Pakai Metro Mini, hilang handphone saya. Allah. Sampai Plaza Senayan. Jangan-jangan itu tanda nggak jodoh kan? Tanda apa ini? Kayaknya, Kang. Ini yang menarik. Jadi copet sama orang. Allah. Saya udah bilang kamu nyoli. Gitu. Akhirnya dia kan nggak ngaku. Udahlah, supir udah teriak turun. Udah. Saya sampai Plaza Senayan, saya nggak punya handphone, saya nggak tahu nomor kontak. Astagfirullahaladzim. Mau ketemu jam makan siang. Oke. Saya nyampe sana jam 9. Terus udah itu jam 9 atau jam 10 saya lupa ya. Pokoknya sekitar itu loh, waktu duha. Iya. Jam 10-an. Waktu itu saya bingung. Saya nggak tahu harus gimana. Saya pulang dengan kekalahan, tapi saya tetap maju. Saya bilang maju. Akhirnya gimana? Saya minta tolong sama Allah. Intan suruh Intan kita minta sama Allah gitu kan. Minta sama Allah, kita sholat duha. Saya sholat duha waktu itu, ingat banget. Saya lihat, ya Allah, ini kalau jodoh saya insya Allah ketemu. Alam jam 11-an saya ingat banget, ada orang bersih-bersih, serak bersih-bersih. Kenapa deh di sini? Ya Pak, saya tadi hilang handphone saya. Oh, kerja di mana? Cerita. Oh, saya tetangganya
oh Pak Dokter Musoli ya gitu. Subhanallah. Bisa gitu. Gila. Allah menggerakkan satu semesta ini untuk mendukung Kang Supri untuk ketemu sama ayahnya Teh Karin. Iya, waktu itu saya Masya banget Allah. di musola itu. Oh saya kenal, terus apa yang bisa saya bantu katanya. Allah. Handphone saya hilang Pak, itu kan. Handphone saya hilang gitu. Terus boleh pakai handphone saya. Terus Ya Allah, baik pertanyaan banget. selanjutnya adalah, saya kan nggak ngapalin nomor handphonenya. Iya, betul. Nah, menariknya waktu ta'aruf saya nggak langsung nge-save di handphone, tapi Oke. saya tulis di buku ta'aruf. Jadi saya ada buku, Oke. alhamdulillah saya tulis nomornya di situ. Oke. Jadi tulis teks, alhamdulillah Tetap bisa. harus mencatat ya ternyata guys, itu penting. Mencatat itu penting ya? Mencatat di buku itu Gitu. ternyata. Jadi itu yang menarik. Akhirnya bisa ketemu siangnya dengan tadi ya lukaliku yang saya pun kalau saya waktu itu langsung pulang saya bilang Ya udahlah gagal gitu. failed gitu. Jadi itu lah mungkin cerita. Masya Allah. Ya banyak lagi kisah-kisah yang saya nggak kebayang waktu itu terjadi tapi itu ajaib-ajaib lah yang saya bilang barangkali ini jodoh saya. Bener alhamdulillah. Berarti rintangan kayak apapun kalau emang ada jodoh ada jalannya. Tapi tadi momen-momennya clear ya Kang Supri, itu momen-momennya clear gitu, kayak misalnya begitu dihantam masalah gitu, cari musola duha gitu. Tadi datang sekitar jam 9 jam 10 gitu. Janjiannya jam 11, berarti selama itu Allah Kang Supri mengadu itu sama Allah gitu. Ya Allah gitu. Momen-momen itu kan Iya. Masya Allah, perlu perlu ketakwaan gitu ya, perlu percaya sama Allah yang sebegitu kuatnya sampai akhirnya Allah tunjukkan juga karena sudah sedemikian merayu gitu ya sama Allah gerakan semesta ini gitu, tiba-tiba ada tukang yang bersih-bersih gitu, ternyata tetangganya ini Allah lembutkan hatinya gitu. Kan bisa aja Kang juga jadi copet gitu kan. Kan bisa aja, tapi dia langsung berhusnuzon gitu. Oh, ini anak baik ini, pasti saya kalau pinjemin HP saya tidak apa-apa gitu kan, Masya Allah. Kan ada gerakan untuk saya ajak ngobrol kali ya gitu Gitu lah. Kan biarin aja kalau Kang Supri mau zikir kayak mau ngaji nggak usah diajakin ngobrol, bersih-bersih aja sebenarnya. Tapi kemudian Allah bolak-balikan hati orang tersebut membantu Kang Supri. Masya Allah. La quwwata illa billah. Itulah la haula wala quwwata illa billah. Itu memang keajaiban yang menurut saya ya, dari situ ya banyak rintangan sebenarnya, tapi ya, alhamdulillah proses itu kita bisa lalui, akhirnya bisa menikah pun, sampai dengan detik mau nikah pun masih ngerasa bisa nggak ya nikah dengan Masih belum beliau. percaya gitu ya. Iya, Karena iya. saking banyaknya berbagai macam hal yang tidak terduga, tapi ya Allah kasih jalannya. Itu pun luar biasa sih Pak. Jadi itu yang menurut saya life changing experience Luar biasa. yang membuat kayak Iya. Speechless guys. Gak gua. Momen-momen itu Allah. luar biasa. Sebenarnya ada banyak yang gak masuk akal itu tadi ya. Ketika padat-padatnya agenda nggak pernah sakit. Itu jadi hal yang sangat paling Nggak pernah sakit. memorable banget itu. Nggak pernah sakit, begitu dapat CV tapi sebegitu menggetarkannya gitu kan. Nah, mau dong Kang dapat tips and trick gitu buat penonton gitu ya, buat kita semua anak-anak muda. Mungkin jadi laki-laki. penutup juga ya. Mungkin jadi Akhirat. closing statement lah gitu dari Kang Supri. Gimana nih kita anak-anak laki-laki gitu ya, para laki-laki ini tumbuh secara akil baliknya gitu. Kadang dia sudah Sesuai fitrahnya juga. sesuai fitrahnya gitu, akil baliknya sesuai fitrahnya. Maksudnya kadang mungkin dia sudah balik gitu ya. Cuman belum berakil gitu. Tapi belum akil gitu. Dia masih jadi masalah buat orang tuanya gitu. Dia masih belum bisa berbakti sama orang tuanya gitu. Dia masih gelagapan dengan dirinya sendiri gitu. Padahal dia sudah balik tapi ternyata dia belum akil gitu. Artinya mungkin sudah sudah mimpi basah gitu ya, sudah wajib mengerjakan syariat-syariat Islam gitu. Tapi belum kunjung matang regulasi emosinya. Belum kunjung visioner gitu. Masih kekanak-kanakan gitu. Kira-kira gimana tuh Kang tips and triknya sebagai mungkin closing statement dari Kang Supri? mungkin terlalu sempit kalau saya ini ya membatasi atas apa yang saya rekomendasikan ini. Satu hal yang membuat mungkin teman-teman para kaum laki-laki kaum laki-laki Guys, tolong sejati perhatikan ini. Kuncinya pertama, kalau kita mau idola, mau role model, itu kembali coba ke Rasulullah, kepada sahabat, kepada orang-orang soleh terdahulu, karena dia sudah meninggal, kita sudah tahu track recordnya. Oke. Artinya dia ya husnul khotimah segala macam. Itulah yang jadi acuan kita. Dan kita nggak sempit pada satu orang tertentu, tapi ketika kita ini melihat sejarah gitu ya, kita melihat bagaimana sosok Rasulullah, sosok sahabat yang satu, Abu Bakar itu seperti apa, Umar seperti apa. Memang agak kita rasanya nggak diajarin dulu secara detail gimana, makanya kita perlu baca.
cari kita cocoknya di mana sih karakter kita, apakah karakternya Ali atau karakternya Utsman atau karakternya Umar atau karakternya Abu Bakar atau karakter yang lain, gitu kan. Di situ kita bisa menemukan banyak sekali role model yang tidak terbatas pada Khulafaur Rasyidin, yang lain pun banyak, generasi-generasi yang lain pun banyak. Nah di situ kita banyak belajar tentang bagaimana harusnya seorang laki-laki, gitu ya. Itu sih saran saya, yang intinya adalah kita nggak bisa matang kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa matang kalau kita nggak paham, kita nggak bisa matang kalau kita nggak beramal. Jadi dari mulai ilmu sampai ke tingkatan paham, sampai ke tingkatan amal, dan belum kita bisa merasa matang ketika kita istiqomah. Amal sesederhana, misalnya amal sekali 2 kali jatuh bangun, nggak apa-apa, lanjutin. Nggak apa-apa ya sekali 2 kali. Nggak apa-apa, itu waktunya bukan sebulan 2 bulan gak sih? Ya, waktu itu relatif. Tiap orang punya journey-nya sendiri-sendiri, learning journey-nya masing-masing. Tapi intinya adalah secepat apapun atau selamat apapun jangan pernah menyerah. Itu kan kuncinya adalah tadi kita belajar pada sirah, karena di Al-Fatihah kita diajarkan suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Jawabannya udah jelas di situ. Jadi perbanyak kita mencari referensi terkait orang-orang yang memang an'amta 'alaihim, diberikan kepada mereka tuh nikmat. Itu pertama. Yang kedua, setelah ilmu itu ada, fahami. Jadi jangan hanya di dalam keilmuan, tapi fahami, merasap dalam hati, yang ibaratnya itu udah jadi kayak karakter kita. Fahami, udah fahami, amalkan itu sesederhana amal yang bisa kita punya. Jangan lihat amal orang lain, lihat orang amalnya keren ya, gitu. Bukan masalah itu. Amalnya semampu kita, mastata'tum tadi ya. Dan nanti adalah istiqomah. Terus istiqomah, jatuh bangun apapun istiqomah. Tadi tentang Quran, istiqomah. Hari ini udah gagal nih, ternyata kelewat lagi, nggak apa-apa, lanjutkan. Jangan ada merasa kayak insecure bahwa aku harusnya perfect tiap hari. Jangan gitu. Kayak gitu ya. Iya, kalau saya ngerasa ya saya nggak cocok jadi orang yang taat nih. Ya, itu kan repot ya. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Betul. Maka ya tadi perbanyak tadi istighfar, minta tolong sama Allah. Karena lagi-lagi ikhtiar kita apapun tadi tanpa pertolongan Allah, tanpa haula dan kuah tadi dari Allah, nggak ada apa-apanya. Apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang kita lalui dengan orang-orang yang kita cintai, tanpa Allah berikan kehendak irodahnya, itu nggak ada apa. Maka yang terakhir, minta sama Allah, minta ditunjukin, ya Allah berilah aku kematangan diri tadi ya. Atau ya sederhana, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ya, itu aja, sederhana itu. Dan kita terus coba yakinkan kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi ar-rijal yang memang sebaik-baik ar-rijal itu, laki-laki yang taat, laki-laki yang gak lalai atas perniagaan kepada Allah, laki-laki yang punya tanggung jawab pada yang mereka pimpin. Itu gak sederhana. Jadi kita minta tolong sama Allah, karena seapapun yang kita miliki, sehebat apapun kita, ada titik di mana banyak hal yang kita gak bisa lakukan kecuali Allah yang menolong kita. Itu. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh, banyak banget pelajaran. Sebenarnya mau bincang-bincang lebih jauh ya, cuman dulu kita dibatasi waktu. Dan terima kasih banyak Kang Supri sudah mau berbagi, luar biasa. Masya Allah. Aduh. Kita yang makasih banget. Kita makasih banget. Jadi buat kawan-kawan viewers dari Temani, alhamdulillah kita dapat satu kesempatan ketemu sama Kang Supri. Berharga banget. Daging banget nih kalau kata dia, isinya daging semua daging gitu. Semua. Jadi balik lagi kita pengen feedbacknya dari teman-teman, kira-kira Kang Supri ini kita undang lagi apa enggak? Kita bahas apa lagi nih kira-kira? Teman-teman mau tahu apa lagi boleh ikut komen di sectionnya, entah itu di Instagram, di TikTok atau di YouTube. Ya, terima kasih sudah membersamai. Kita pamit dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Supri. Terima kasih banyak Kang Supri.